Assalamualaikum my students, how are you? I hope you and your family are doing well. Welcome back with me Miss Debbie. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Udah lama ya nggak ada video tematik. Kali ini alright, for today's topic is about faktor perubahan lingkungan. I hope you have prepared your notebook and stationery. Take a note from everything that you get from this video. Before we start our lesson today, let's say Bismillahirrahmanirrahim. Jika sebelumnya sudah pernah Miss jelaskan about the definition of lingkungan, kali ini kita akan membahas apa saja sih faktor yang menyebabkan lingkungan itu berubah. Alright, jadi lingkungan itu dapat berubah karena ada dua faktor utama ya. Yang pertama adalah faktor manusia dan faktor alam. Segala macam bentuk aktivitas manusia pasti akan mempengaruhi lingkungan, baik itu pengaruh buruk maupun pengaruh yang baik. Jadi, jika manusia melakukan pembuangan sampah secara sembarangan, maka lingkungan juga akan berubah dan dampaknya juga akan buruk. Tentunya kita semua tahu ya, jika kita membuang sampah sembarangan akan dapat menimbulkan banjir. Yang kedua, jika manusia melakukan penebangan ilegal, maka hutan-hutan akan gundul dan air yang ada di dalam tanah tidak bisa terserap, maka juga akan menimbulkan banjir. Selanjutnya, jika manusia melakukan pencemaran, baik itu di air, udara, maupun di tanah, maka banyak hewan lain yang akan terpengaruh. Sebagai contoh, jika manusia membuang limbah ke dalam sungai, maka ikan-ikan yang ada di sungai akan mati. Jika ikan-ikan yang ada di sungai akan mati, maka sangat sulit bagi kita untuk mencari ikan yang segar. Selain aktivitas dari manusia, alam juga berpengaruh dalam perubahan lingkungan. Sebagai contoh, Miss ambil letusan gunung api. Peristiwa meletusnya gunung api secara geografi dapat diprediksi, akan tetapi kondisi suatu gunung berapi yang tidak stabil terkadang membuat manusia menjadi tidak siaga. Adanya letusan gunung berapi tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi lingkungan ya. Oke, dampak positifnya adalah wilayah yang terlewati oleh abu vulkanik atau magma akan menjadi subur. Sedangkan material yang dikeluarkan oleh gunung berapi tersebut dapat dijadikan sebagai barang tambang. Sedangkan dampak negatifnya adalah pemukiman warga menjadi rusak dan ekosistem di wilayah tersebut menjadi tidak stabil. Yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi juga dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi tidak stabil, terutama adalah bagian dalam bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan terjadinya pergeseran lempeng bumi. Hal ini akan memberikan pengaruh pada sesuatu yang berada di atasnya. Yang berada di atasnya itu seperti rumah kita ya, sekolah kita, dan bangunan-bangunan lain. Dampak dari gempa bumi sendiri tergantung dari skala gempa yang terjadi, di mana semakin besar skalanya, maka dampak yang diberikan juga semakin buruk. Contohnya adalah gempa bumi yang terjadi di Aceh beberapa tahun lalu. Sampai menyebabkan tsunami ya. Selanjutnya adalah banjir. Banjir ini juga merupakan perbuatan alam. Banjir dapat terjadi apabila sistem drainase atau saluran suatu daerah tidak bekerja dengan baik. Selain itu juga dapat disebabkan oleh penumpukan sampah, seperti yang dilakukan oleh manusia ya, membuang sampah sembarangan. Banjir memang bencana yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, akan tetapi bencana ini memberikan dampak bagi kita semua. Dampak-dampaknya adalah mudah terserang penyakit karena air yang dibawa oleh banjir merupakan air kotor. Selanjutnya, kebutuhan sandang, pangan, dan papan tidak dapat
dipenuhi. Lalu, jika terdapat sekolah yang terkena, maka kita tidak bisa belajar. Udara juga menjadi tidak sedap, lingkungan menjadi kumuh dan sumber penyakit. So, jika ada yang tanya, Miss, gimana caranya agar perubahan lingkungan itu jarang terjadi? Yang pertama, yang bisa kalian lakukan, bukan kalian ya, kita sebagai manusia yang hidup di lingkungan harus be responsible, bertanggung jawab atas apa yang akan kita lakukan. Misalnya, jika kamu ingin membuang sampah, maka pikirkan lagi, apakah kegiatan membuang sampah sembarangan tersebut bisa menyebabkan sesuatu yang membahayakan bagi manusia lain? Yang kedua adalah respect the nature. Artinya, kita harus memiliki sikap yang hormat kepada alam sekitar. Hal ini dikarenakan alam tidak pernah ingkar dengan apa yang telah mereka terima dari manusia. Jika manusia memperlakukan alam dengan baik, maka alam juga akan baik kepada kita. I hope you have understood about the explanation ya. Jadi, untuk melihat pemahaman kalian, you may open your textbook page 137 and do the exercises. Please submit your answer on Google Classroom ya. Miss tunggu sampai jam 8 malam. Alright, this is the end of our lesson today and I hope you can get something from this video. Thank you so much for watching and I hope you have a good rest. Take much water, wash your hands also, and don't forget to perform your salat, okay? Oh yeah, and please submit your answer soon. Miss tunggu ya. Assalamualaikum.